Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan lingkungan bisnis. Tapi sebelum itu kami izin memperkenalkan diri masing-masing. Saya Royan Firdaus dengan NIM 24116002 sebagai pembicara utama. Perkenalkan, saya Imade Raffi Derbretian dengan NIM 24116001. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isnin Agung Nur Hidayatullah dengan NIM 24116021. Perkenalkan, nama saya Raditya Nugroho Saputro dengan NIM 24.11.6039. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Riza Ferry Ardiansyah dengan NIM 24116044. Selanjutnya, studi kasus yang kita akan bahas yaitu kebijakan tarif impor ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Nah, adapun pokok-pokok pentingnya yaitu kita akan mencoba menganalisis dampak politik, terus setelah itu menganalisis ekonomi, analisis sosial, analisis teknologi, lingkungan, legal atau hukum. Setelah itu baru kita simpulkan. Itu yang pertama, kita akan membahas dampak politik bagi Indonesia dalam tarif Amerika Serikat. Nah, kalau Amerika Serikat menaikkan tarif impor barang Indonesia jadi lebih mahal di sana. Ini bisa bikin ekspor kita turun dan industri tertentu bisa terdampak, misalnya sektor tekstil atau elektronik. Kalau industri terganggu, bisa muncul tekanan politik dari dalam negeri, kayak demo, pekerja, atau protes pelaku usaha. Dan selanjutnya itu juga bisa hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat juga bisa ikut tegang kalau nggak dijaga dengan baik. Sekarang masuk di analisis ekonomi, yaitu analisis ekonomi terhadap tarif Amerika Serikat. Nah, yang pertama yaitu sektor yang tergantung pada pasar AS Amerika Serikat bisa alami penurunan produksi. Kemudian nilai tukar bisa terganggu kalau neraca dagang defisit. Kemudian peluangnya yaitu perkuat industri lokal dan cari pasar baru. Nah, kalau Amerika Serikat naikin tarif, barang dari Indonesia jadi lebih mahal di sana. Akibatnya ekspor bisa turun dan ini berdampak ke ekonomi kita, terutama sektor yang bergantung ke pasar Amerika. Nah, kalau ekspor turun, pendapatan negara juga bisa turun dan itu bisa berpengaruh ke nilai tukar rupiah. Tapi ini juga bisa jadi momen buat Indonesia memperkuat pasar dalam negeri dan mulai cari peluang ekspor ke negara lain yang lebih terbuka. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke analisis sosial, yaitu analisis sosial terhadap tarif Amerika Serikat. Nah, di sini yang pertama yaitu dampak ke tenaga kerja PHK di sektor ekspor. Yang kedua yaitu kesejahteraan masyarakat bisa terganggu. Yang ketiga yaitu meningkatkan kecemasan sosial dan ketidakpastian ekonomi. Yang terakhir yaitu perlu perlindungan sosial dan pelatihan ulang. Nah, di sini kalau ekspor ke Amerika Serikat turun, perusahaan otomatis yang biasa kirim barang ke sana itu bisa dikurangi produksinya, bahkan melakukan PHK. Dan ini bisa ganggu penghasilan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat bisa jadi cemas, takut kehilangan pekerjaan, dan kemudian pemerintah perlu membantu dengan program pelatihan ulang atau perlindungan sosial supaya dampaknya nggak makin besar. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai analisis teknologi terhadap tarif AS. Jadi, untuk bersaing secara global, Indonesia harus punya teknologi produksi yang lebih baik dan efisien. Inovasi juga penting, supaya produk kita punya nilai tambah dan tetap menarik meski ada tarif. Tapi, kita masih sering sekali ketergantungan pada teknologi dari luar negeri. Ini bisa jadi masalah kalau hubungan dagang terganggu.
Dan ini juga bisa menjadi peluang untuk mendorong digitalisasi dan transformasi industri dalam negeri. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke dalam analisis lingkungan. Analisis lingkungan terhadap tarif US. Kalau di industri Indonesia ditekan karena tarif, bisa saja mereka abaikan soal lingkungan demi menekan biaya. Padahal banyak negara termasuk US makin ketat soal standar lingkungan. Ini juga bisa jadi peluang buat Indonesia ekspor produk yang ramah lingkungan, kayak produk organik atau daur ulang. Pemerintah dan pelaku usaha harus kerjasama untuk jaga lingkungan dan tetap bisa bersaing. Oke, yang selanjutnya. Selanjutnya adalah analisis legal atau hukum. Analisis legalitas atau hukum terhadap tarif Amerika Serikat. Yang pertama, perubahan aturan dagang internasional. Yang kedua, Indonesia perlu adaptasi regulasi agar sesuai dengan standar global. Yang ketiga, pentingnya menjaga kepatuhan WTO dan perjanjian dagang. Dan yang keempat, perlu perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal. Kebijakan dari tarif Amerika Serikat bisa muncul karena alasan hukum dagang seperti tuduhan dumping atau pelanggaran aturan. Indonesia harus dipastikan memiliki regulasi yang sejalan dengan hukum internasional dan supaya tidak terkena sanksi oleh global. Kita harus aktif menjaga kepatuhan di WTO dan perjanjian dagang lainnya. Dan di sisi lain, pelaku usaha dalam negeri juga perlu dilindungi dengan aturan yang adil dan mendukung mereka untuk tetap bisa bersaing di pasar global. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kebijakan tarif Amerika Serikat berdampak khususnya di Indonesia dari ranah politik, ekonomi, sosial, hingga teknologi. Yang kedua, Indonesia harus siap dengan strategi panjang dan kerjasama internasional. Ketiga, diversifikasi pasar, peningkatan kualitas, dan inovasi menjadi kunci. Dan yang keempat, pemerintah dan pelaku usaha harus adaptif dan kolaboratif. Dari kebijakan Amerika Serikat itu sendiri, tidak cuma berdampak ke ekspor, tetapi banyak sisi yang terdampak akibat tarif tersebut. Karena itu, Indonesia harus mempunyai strategi jangka panjang dan tidak cuma bergantung pada satu negara atau belah pihak manapun. Terus menjalin kerjasama dengan banyak mitra dagang, dan kita perlu mendorong inovasi, meningkatkan kualitas produk, dan membuka pasar baru. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mendengarkan dan menyimak pemaparan materi dari rekan-rekan kami. Saya sebagai perwakilan dari rekan-rekan kami memohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.